Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Persahabatan sebagai Rumah Sakit Pusat Kesehatan Respirasi Nasional. Kami hadir dengan inovasi pelayanan terbaru, layanan kesehatan respirasi ibu dan anak. Bersama kami, Anda mendapatkan perawatan terbaik dengan semangat melayani secara bersahabat. Gedung Layanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak didirikan melalui hasil dari kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank. Dengan konsep Green Hospital yang modern, sebagai komitmen kami dalam memberikan pelayanan kesehatan respirasi ibu dan anak yang paripurna serta berbasis kenyamanan dan keamanan lingkungan. Kami menghadirkan layanan unggulan yang didedikasikan untuk kesehatan respirasi ibu dan anak. Dengan teknologi medis terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya, kami siap membantu setiap tahap perawatan, mulai dari diagnosis, pengobatan, hingga pemulihan. Mulai dari layanan PICU, NICU, terapi inhalasi, endoskopi, hingga kolonoskopi anak dan bayi. Adapun feto maternal, gineko-onkologi, imunoendokrinologi dan fertilitas, uroginekologi dan rekonstruksi, obstetri ginekologi sosial, serta layanan seperti bronkoskopi, layanan klinik respirasi, rawat inap respirasi, RICU, spirometri, dan hiperbarik. Kami memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan fasilitas perawatan yang tepat dan efisien. Fokus kami adalah pada kesembuhan serta memberikan pelayanan utama kepada keluarga pasien selama berada di Rumah Sakit Persahabatan, khususnya di Gedung Layanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak. Dalam suasana yang nyaman dan aman, kami berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga. Gedung Layanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak merupakan wujud dari dedikasi kami dalam meningkatkan kualitas hidup sehat di masyarakat. Bersama, kita wujudkan kesehatan respirasi yang lebih baik untuk kesehatan ibu, anak, dan keluarga Indonesia. Rumah Sakit Persahabatan, melayani secara bersahabat. Halo pemirsa Jatuh TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dr. Yanti Mirandasari dapat bertemu Anda kembali dalam program Kata Dokter. Pada episode kali ini kita akan membahas tema putus dari rokok, selamatkan paru. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Wah, ini narasumbernya hebat-hebat sekali nih. Salah satunya beliau adalah Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan, wah panjang saya baca, MHPM, FISR, FAPSR. Selamat datang Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di studio kita dengan kesibukan Prof yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio Jak TV hari ini. Sama-sama. Oke. Ke narasumber kita yang kedua pemirsa, yaitu beliau adalah Dr. Sita Laksmi Andarini, PhD spesialis paru konsultan. Wah, ada dua orang konsultan. Selamat datang juga Dr. Sita di studio kita hari ini. Terima kasih atas undangannya, Dr. Oke, Yanti. kita nih mau ngobrol-ngobrol sedikit, Prof. Seperti ketahui juga, Prof, sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan, ya, Prof. Dan kita juga tahu bahwa Rumah Sakit Persahabatan itu juga merupakan rumah sakit rujukan untuk pusat respirasi nasional, dikatakan begitu. Bisa cerita sedikit, Dok, seperti apa sih, kenapa disebut pusat respirasi nasional? Kemudian mungkin bisa dijelaskan apa sih kelebihannya daripada yang rumah sakit yang lain? Silakan, Ya, Prof. terima kasih. Jadi Rumah Sakit Persahabatan ini memang berdiri sudah 61 tahun ya. Wow. Ya, dan sejak berdiri dari pertama kali tahun 63, itu memang fokusnya lebih banyak ke penyakit paru dan pernapasan, atau istilahnya penyakit
respirasi ya, Baik. penyakit paru dan pernapasan. Nah, dalam perkembangannya ini segala pelayanan yang ada di RSUP Persahabatan itu fokus banyak di penanganan penyakit paru dan pernapasan. Baik. Bahkan sampai tahun 2021 yang lalu itu kita mendapatkan penunjukan dari Kementerian Kesehatan sebagai Pusat Respirasi Nasional. Ya. Di sana ditangani berbagai penyakit-penyakit paru dan Baik. pernapasan dengan level kesulitan yang kompleks, disertai dengan fasilitas-fasilitas pelayanan yang kita memiliki untuk layanan paru dan pernapasan ini adalah alat-alat canggih, modern yang mungkin di tempat lain di Indonesia tidak tersedia. Sulit ditemukan. Nah, tapi di Dan Persahabatan ini satu-satunya di Persahabatan mungkin ya? Ya, beberapa Wow. seperti itu. Ya. Jadi merupakan pusat rujukan itu pasti ada sesuatunya. Ternyata merupakan alat-alatnya yang digunakan di sana cukup canggih ya, Prof. Ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Sekarang udah kasus-kasus berat bisa ditangani, khususnya respirasi di Persahabatan. Baik, ke Dokter Sita, Dok. Kita tahu bahwa di Rumah Sakit Persahabatan juga itu banyak sekali alat-alat diagnostik ya. Bisa cerita sedikit, Dok, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Agus tadi bahwa di sini memang merupakan pusat respirasi nasional. So banyak pasien-pasien dengan berbagai macam penyakit yang cukup berat yang dirujuk untuk mungkin menemui Prof. Dan menemui Dokter Sita. Nah, alat apa saja, peran diagnosis seperti apa tuh, Dokter? Ya, dari sejarahnya Rumah Sakit Persahabatan sendiri itu merupakan rumah sakit rujukan, Baik. jadi rujukan pusat respirasi. Jadi yang kita tangani biasanya kasus-kasus yang sulit, kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di rumah sakit di Indonesia. Dan rujukannya bukan saja dari Jakarta misalnya ya, tapi dari seluruh Indonesia. Beberapa alat diagnostik yang canggih itu bukan hanya sebatas alat, tapi juga sumber daya manusia, artinya staf dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan itu mendalami hal tersebut sampai sedetail mungkin, Ya. rata-rata di luar negeri. Betul. Jadi Sedikit-sedikit masyarakat itu keluar negeri, periksa Ya. general check up keluar negeri. Nah, sekarang Persahabatan sudah ada ya, Ya. khusus respirasi nih. Ya. Jadi Baik. untuk bronkoskopi misalnya ada alat bronkoskopi endobronchial ultrasound. Baik. Itu sudah kita miliki mungkin sekitar 20 tahun ya, Prof. ya. Endobronchial ultrasound. Ya. Oke. Itu sudah 20 tahun kita miliki dan ahlinya itu ada di Persahabatan. Oke. Kemudian itu khusus untuk misalnya diagnosis kanker paru yang sangat sulit, Oke. dan itu bisa dilakukan di Persahabatan. Baik, nanti si kanker parunya saya tanya sama Dokter Sita ya. Iya. Tapi saya mau tanya sama Prof. Dok, Prof, kita kan judul kita tema hari ini adalah putus dari rokok, selamatkan paru. Nah, sebenarnya kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang datang ke Rumah Sakit Persahabatan pasti dengan riwayat merokok. Nah, nggak ada salahnya mungkin Prof bisa disampaikan juga kepada pemirsa di rumah juga bahwa bahaya merokok itu apa aja sih? Kenapa jangan sampai ketemu Prof deh sama Dokter Sita ya? Itu artinya paru-parunya harus diperiksa. Baik, cerita sedikit Prof. Jadi nanti Dokter Sita tambahkan ya. Ya. Jadi bahaya merokok itu yang paling sering dalam jangka panjang ya, kalau menggunakan tiap hari selama bertahun-tahun memakainya. Itu yang paling sering muncul adalah kanker ya. Satu adalah kanker paru. Kanker lain juga bisa terjadi. Kemudian bisa menyebabkan penyakit paru kronik ya. Ya, seperti PPOK, kemudian penyakit asma. Nah, itu. Nah, di luar itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi paru yang berulang ya, seperti pneumonia, itu meningkatkan resiko terjadinya radang paru berulang, dan juga resiko TB yang lebih tinggi. Riset-riset kami juga menunjukkan hal tersebut. Perokok dan bukan perokok, risiko TB-nya lebih tinggi pada yang perokok ya. Nah, di luar paru tentunya masyarakat juga sudah tahu bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, kemudian penyakit stroke. Nah, pada kehamilan ya, ibu-ibu hamil ini beresiko untuk masalah kehamilannya ya, seperti keguguran, berat badan bayi rendah ya. Kita bahkan punya riset ya, nanti risetnya nama Dokter Sita itu, bahwa pada perokok termasuk perokok pasif, ternyata bayi yang dilahirkan itu lebih pendek, lebih ringan beratnya dibanding yang
orang tuanya tidak merokok atau tidak akan terkena perokok pasif. Nah, itu beberapa gambaran penyakit-penyakit yang bisa muncul karena rokok. Ya. Baik, jadi stroke, jantung, dengan berbagai macam penyakit, bisa kanker dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali, sudah berulang kali kita sampaikan juga pada pemirsa di rumah bahwa pentingnya untuk tidak merokok dan pentingnya untuk berhenti merokok. Dokter Sita, kalau melihat tadi kaitannya, Prof mengatakan bahwa kalau kita tidak menjaga kesehatan paru kita dengan merokok misalnya salah satunya dan kegiatan-kegiatan lain mungkin yang bisa merusak paru-paru kita, banyak macam penyakit yang akan kita hadapi. Di antaranya salah satunya adalah mungkin kanker paru. Nah, Prof tadi sudah mengatakan bahwa kalau kita tidak menjaga itu semua bukan hanya satu penyakit, tapi akan beberapa penyakit juga akan ada. Sebenarnya datang ke rumah sakit Persahabatan dengan diagnosis misalnya kanker paru atau dirujuk dengan ada masalah dengan parunya. Pertama-tama pasien itu diapain dulu, dokter? Kemudian setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan bla bla, alat-alat itu sudah dikatakan alat apa saja biasanya di awal, karena kan pada saat ini kasusnya sudah merujuk ke kasus yang cukup berat. Kemudian tindakan terapinya apa? Apakah ada juga radioterapi dan juga kesulitan-kesulitan apa yang mungkin dokter temui? Ya, mungkin sekedar menambahkan tadi, jadi rokok itu bahayanya juga banyak. Ya. Zat rokok, zat kimianya ada 6.000, zat karsinogennya ada 60 ya Prof. Kemudian satu lagi, kenapa susah berhenti merokok? Karena ada nikotin. Betul. Nah itu. Dan penyakit, salah satu penyakit yang tentu saja disebabkan langsung oleh rokok adalah kanker paru. Iya. Untuk kanker paru sendiri, pertama kita menjalankan program dari pemerintah yaitu program screening kanker paru. Screening kanker paru dalam artian ke rumah sakit bukan berarti sakit, tetapi dalam rangka screening. Dengan screening apa saja? Yang pertama adalah melalui low dose CT scan, LDCT. LDCT, low dose CT scan. Ya, jadi untuk yang belum ada gejala, risikonya tinggi. Risiko tinggi itu apa saja? Yaitu perokok di atas 40 atau memiliki keluarga riwayat kanker. Ya. Itu screening untuk kanker paru, low dose CT scan di rumah sakit. Tentu saja di Rumah Sakit Persahabatan kita memiliki alat untuk itu, dan setelah CT dilihat kalau memang ada gejala kanker paru baru dilakukan deteksi dini. Jadi sudah ada screening tampak nodulnya, kemudian dilakukan ketemu dokter, kemudian wawancara atau anamnesis, pemeriksaan dan juga pemeriksaan tadi yang canggih dengan alat misalnya endobronkial ultrasound, endoskopi, bronkoskopi dengan endobronkial ultrasound. Juga misalnya kalau lesinya kecil kurang dari 1 cm bisa dilakukan dengan ultrathin bronkoskopi. Itu dan hanya berbagai bisa macam dilakukan alat untuk mengetahui bahwa biar detail kita mengetahui dan juga mungkin kita mengetahui biasanya kan ada grade-grade-nya juga untuk kalau penderita kanker. Nanti kita bahas lagi ya, Prof, sama Dokter Sita juga. Ini menarik sekali, banyak hal yang ingin saya tanyakan. Tapi tahan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya, pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, masih membahas putus dari rokok, selamatkan paru. Dan masih juga bersama Prof. Agus dan Dokter Sita di sini. Kita bahas semua secara tuntas seputar si paru ini. Bagaimana sih supaya nggak terjadi penyakit-penyakit yang berbahaya, terutama di bagian paru. Dokter Sita, tadi sempat terputus bahwa pasien datang, dicek dengan semua alat yang ada di pusat respirasi Rumah Sakit Persahabatan, dan alat-alat tersebut misalnya terdiagnosis nih pasien kanker paru. Diapain tuh, Prof? Nah, kalau zaman dulu begitu terdiagnosis kemo. Ya. Pada saat ini tidak. Jadi setelah terdiagnosis kanker paru, kemoterapi dulu? Tidak. Ada pemeriksaan khusus lainnya yaitu pemeriksaan molekuler. Pemeriksaan molekuler ini ada di Persahabatan lengkap. Ya, setelah pemeriksaan molekuler itu ada, baru ditentukan terapinya apa.
Pemeriksaan molekuler itu misalnya seperti apa nih, Dokter Sita? Misalnya mengetahui apakah terjadi mutasi EGFR, ALK translokasi. Itu pemeriksaan dari darah? Pemeriksaan dari jaringan biopsi. Jadi bisa diambil juga dulu. Pemeriksaan dari darah dilihat untuk lihat molekulernya apa. Baik. Dan itu ada di persahabatan. Wow, canggih ya. Jadi pasiennya harus dicek dulu ya. Ya. Baik. Dan juga untuk Prof. Agus, saya juga mendengar bahwa kalau di Rumah Sakit Persahabatan itu juga selain merupakan selain pusat respirasi nasional, di sana juga mungkin pemirsa banyak yang belum tahu. Di sana tuh juga ada pusat tempat orang untuk berhenti merokok, ya kan? Pusat berhenti merokok. Diapain di pusat itu? Karena kadang-kadang susah dok, nggak bisa dok, nggak kuat dok. Itu jawabannya. Gimana nih Pak? Ya. Justru kami menyediakan layanan berhenti merokok ini adalah bagian dari unggulan pusat respirasi nasional kami. Baik. Dan kita sudah membuat layanan berhenti merokok ini sejak tahun 1999 ya. Itu kemudian kita lakukan upaya optimalisasi layanan di tahun 2009. Baik. Dan itu waktu itu saya ketua klinik berhenti merokoknya ya. Dan dikembangkan konsep penanganan berhenti merokok secara multidisiplin. Karena kalau kita ketahui bahwa orang berhenti merokok itu masalah utamanya ada 4. Apa tuh Prof? Yang pertama itu adiksi ketagihan. Adiksi ketagihan. Yang kedua itu ayo dengerin sini yang kedua itu adalah withdrawal, putus nikotin. Iya, itu berat itu ya. Itu berat tuh putus nikotin. Nah, yang ketiga itu perilaku, behavior. Ya. Yang keempat environmental factor. Itu mesti. Jadi kita mesti menangani 4 aspek. Betul. Kalau mau memperbaiki menjadi berhasil. Baik. Yang pertama diapain, Prof? Nah, biasanya dengan 4 aspek itu kita melakukan upaya pertama awali dengan konseling. Ya. Dengan konseling itu kita melakukan suatu penilaian asesmen awal ya. Asesmen awal seberapa berat adiksinya, seberapa kuat motivasinya, kemudian kira-kira ada kendala lain nggak untuk berhenti merokok. Nah, dari situ kita berikan pendekatan konseling singkat, short counseling, dan kemudian kita jadwalkan. Nah, program kita berhenti merokok itu di Rumah Sakit Persahabatan 3 bulan. Ya. 3 bulan. Itu bolak-balik apa stay di situ? Ya. Kita bolak-balik setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu. Nah, kemudian selama 1 bulan, 1 bulan. 1 bulan, 1 bulan. Ya, baik. Total sekitar 5 kali pertemuan lah. Baik. Nah, selain konseling, kita berikan farmakoterapi, tambahan obat. Karena obat itu biasanya untuk mengatasi adiksi sama withdrawal tadi. Nah, benar nggak sih dok, katanya kalau dikasih obat tuh ada hubungannya dengan obat-obat ya, adiksi juga gitu, benar nggak? Kita sudah melakukan riset dengan penggunaan obat-obat berhenti merokok yang tidak ada adiksinya ya. Itu sudah ada di Persahabatan dan risetnya di Persahabatan. Keberhasilannya cukup bagus. Nah, di luar terapi farmakoterapi, kami juga menyediakan non farmakoterapi yang mensupport untuk membantu putus nikotin maupun perilaku. Non farmakoterapi artinya nggak pakai obat nih? Ya nggak pakai. Ditambahin terapi non obat ya. Misalnya dikasih hipnoterapi. Nah, kita menyediakan di Persahabatan tuh hipnoterapi. Ya. Ternyata benar ya hipnoterapi itu baik kita sediakan. Kemudian akupressure melalui akupuntur. Ada juga kita fasilitas itu. Kemudian dengan rehabilitasi respirasi pada perokok. Nah, kita sediakan rehabilitasi respirasi perokok pada program ini. Termasuk kita juga membantu supporting treatment pada kasus withdrawal tertentu yang spesifik ya. Misalnya ketika berhenti merokok jadi berat badan naik. Nah, kita sediakan konsultasi gizi untuk manajemen berat badan. Nah, itu kita sediakan sebagai bagian dari program tersebut. Nah, itu beberapa multidisiplin yang kita lakukan. Keberhasilannya, Prof? Keberhasilannya di atas 50% ya. Kita yang pernah lakukan riset dan kita upayakan sampai sekarang, pengobatan multidisiplin itu mulai dari konseling, pemberian obat dengan beberapa tambahan ini pilihan ya, nggak harus semuanya, tergantung kondisi pasien. Itu di atas 50 sekitar 52 sampai 55%. Jadi biasanya kita bisa melihat seseorang tuh 3 bulan ini udah ada perubahan bagusnya di 3 bulan itu ya, Prof? Keberhasilan itu biasanya nanti setelah 1 bulan kita bisa melihat. Karena terapi di awal biasanya cuma 2 ya, konseling sama obat. Nanti setelah 1 bulan dia perlu treatment tambahan nggak? Nah, apakah mau ditambah hipno, apa mau ditambah akupressure, atau ditambah dengan rehabilitasi, tergantung kondisi pasien dia supportingnya butuh apa gitu. Oh begitu, baik. Saya masih ada pertanyaan nanti ya Prof ya. Saya mau tanya ke Dokter Sita nih. Pelayanan toraks terpadu, saya pernah lihat tuh kalau ke Persahabatan.
pelayanan toraks terpadu. Toraks pasti ya hubungannya dengan paru-paru nih dokter. Diapain? Seperti apa ini pelayanannya ini? Ya, kita balik tadi ya. Setelah terdiagnosis, kalau dia stadium dini, ini khusus untuk kanker paru, pembedahan. Kemudian kalau stadium lanjut, treatmentnya tergantung molekularnya. Jadi kalau mutasi, maka pakai tablet. Jadi kanker paru nggak hanya kemo. Nggak hanya kemo ya? Ya, jadi tablet, obat juga. targeted terapi, atau bisa imunoterapi. Ya. Dan semuanya itu bedah, baik bedahnya juga bedah dengan video assisted thoracoscopic surgery. Jadi yang minimal surgery itu juga ada di persahabatan. Baik. Juga terapi target ataupun imunoterapi bisa dilakukan di persahabatan juga dengan one day care, nggak perlu menginap. Juga kemoterapi juga demikian dengan one day care, dan one day care kita dari pagi sampai ya sore menjelang malam karena banyak sekali pasien yang di situ. Baik, jadi kan semua itu tetap dokter nanti akan menentukan terapinya. Yang penting kalau terdiagnosis, diobati dengan terapi, apa perlu kemo atau tidak, poinnya itu. Yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang kan orang datang tuh ada pelayanan tadi dikatakan pelayanan torak terpadu. Misalnya dia dengan CA kanker paru. Dan apakah itu ada kaitannya dengan pelayanan torak terpadu atau ini diberikan untuk screening buat orang-orang yang memang memiliki keluhan pada paru? Jadi toraks terpadu artinya dia di situ aja. Di situ dia tinggal pindah ruangan, di sebelah situ sudah ada CT scan toraks. Di dekatnya sebelah sini lagi juga ada radioterapi. Jadi bukan hanya untuk pasien-pasien yang pada mulanya itu punya diagnosis atau dirujuk pada orang-orang dengan memang ada sakit pada parunya, dibawa ke rumah sakit persahabatan, dicek melalui pelayanan torak terpadu, di mana ruangannya cuma berpindah-pindah ruangan saja dalam satu tempat mungkin ya. Jadi dia betul-betul dicek secara detail, artinya begitu ya? Iya. Juga misalnya pemeriksaan faal paru. Jadi sebelum operasi atau sebelum tindakan, biasanya kita lihat ini faal parunya, fungsi parunya bagus tidak sih? Nah itu ada pemeriksaan faal paru yang spesifik. Jadi sampai dengan ada laboratorium human performance. Istilahnya seperti itu. Jadi ada pemeriksaan kapasitas paru, pemeriksaan di LCO dan juga pemeriksaan lebih detail lagi. Nah si torak terpadu itu hanya khusus untuk onkologinya ya, atau mungkin untuk kelainan-kelainan pada paru saja. Tapi kalau pasien misalnya dari Prof misalnya dia mau ada batuk-batuk tapi tidak memiliki kelainan seperti maksudnya kanker paru ya. Tapi apakah tetap harus dilakukan tindakan seperti itu atau tidak, dokter? Tergantung indikasi dan itu semua tidak hanya kanker paru, jadi penyakit apapun yang berhubungan dengan respirasi tetap bisa dicek dilakukan. melalui jadi tidak hanya onkologi ya, tapi itu memang torak juga semua keluhan pokoknya berhubungan dengan paru-paru. Bisa gitu. Baik. Kembali lagi ke tadi, pusat berhenti merokok ini menarik sekali. Karena mungkin banyak sekali pemirsa di rumah ini belum tahu bahwa ternyata di persahabatan tuh ada loh pusat untuk berhenti merokok. Ayo harus temui Prof. Agus tuh. Nah Prof, misalnya datang, dicek semua bahwa ternyata memang dia memiliki kesulitan nih untuk berhenti merokok. Misalnya taruhlah 14 tahun merokok, baru mau berhenti dikarenakan usia dan mulai sakit-sakitan. Nah, apakah ada terapi khusus, Prof, untuk mereka-mereka yang memang memiliki kecenderungan yang sudah berat ketergantungannya terhadap nikotin ini? Jadi seperti dari saya sampaikan, di awal biasanya kita lakukan short counseling. Di short counseling itu kita melakukan wawancara awal untuk melakukan assessment awal. Kira-kira kendalanya apa? Kalau dia kendalanya adiksi yang berat, maka biasanya kita akan memberikan terapi kombinasi lebih dini pada pasien-pasien yang ingin berhenti merokok dengan kondisi tersebut. Tapi kalau dia misalnya ringan ya, pasien itu adiksi ringan, merokoknya ikut-ikutan temen, nah itu biasanya lebih mudah. Lebih mudah karena dia belum lama ya? Belum lama. Tapi kalau yang sudah adiksi berat, yang udah bertahun-tahun, kalau putus jadi withdrawal, nah itu biasanya kita kombinasi dari awal sudah langsung diprogram oleh teman-teman yang si klinik berhenti merokok itu. Kita di awal biasanya akan melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan karbon monoksida udara napas. Sebenarnya untuk menunjukkan parameter beratnya kebiasaan merokok itu. Sebentar Prof, saya baru dengar. Karbon monoksida udara napas. Jangan dijawab ya Prof, saya mau tanya nih seperti apa. Pemirsa di rumah biar penasaran ya. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.
Ya, pemirsa, kembali di Kata Dokter masih seputar tema putus dari rokok, selamatkan paru. Tadi sempat terputus saya berbicara dengan Prof. Agus bahwa banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan dan salah satu tadi apa Prof namanya Prof? Pemeriksaan karbon monoksida atau CO udara pernapasan. Nah itu diapain sih? Aku juga baru dengar tuh Prof. Iya, memang ini pemeriksaan yang khas pada klinik berhenti merokok ya. Biasanya dilakukan di assessment awal dan untuk follow up juga. Baik. Untuk menilai seberapa berat kebiasaan merokok itu. Karena seringkali si pasien ingin berhenti itu bilang merokok ringan, tapi ternyata diperiksa CO kadarnya tinggi banget. Jadi ketahuan gitu ya. Sebenarnya merokok berat itu. Oke. Nah, diapain Prof? Dan biasanya pasien itu ada alat namanya CO analyzer ya. Nah, itu sederhana sekali ya. Pasien diminta tarik nafas, kemudian meniup di alat tersebut selama sekitar 10 detik. Gitu ya? Iya, begitu ya. Nah, di situ nanti setelah 10 detik ditahan, dia nanti ada parameternya akan keluar, itu CO-nya berapa ppm. CO yang menunjukkan bahwa ini perokoknya bukan perokok ringan ini apa? apa? Biasanya kita di atas 7 ppm itu pasti perokok. Perokok. Nah, grade-nya masing-masing beda-beda ya. Baik. Ada yang dari 10 sampai 20 itu, kemudian 20-30, di atas 30. Yang di atas 30 itu biasanya sudah adiksi berat. Di atas 30 iya, adiksi 30 berat. ppm itu ada adiksi berat. Nah, kita sering kalau dia adiksi berat, rata-rata di atas 30 ppm. Nah, program kita dipakai pemeriksaan ini juga untuk follow up. Ketika beliau menjalani program 5 kali pertemuan di persahabatan, setiap ketemu diperiksa CO-nya. Sudah turun belum? Jadi pasien tidak bisa bohong, bilang saya sudah berhenti seminggu. Tapi kalau CO-nya masih tinggi ya sebenarnya dia belum berhenti gitu. Jadi pakai dengan alat ini. Iya, ketahuan itu. Bisa bohong. Baik. Karena harusnya turun, begitu harusnya dia berhenti dia turun. Baik. Oh iya betul, jadi kan harus kontrol ya setiap berapa minggu. 5 kali pertemuan Betul. Jadi dengan itu dicek, jadi pasien itu bisa diketahui bahwa dia, oh ini belum berhenti nih. Kelihatan kalau mulai ada perbaikan dia turun ya? Baik, turun. Sampai di bawah 7 rata-rata. Kalau sampai total berhenti dia di bawah 7. Sebenarnya normalnya di bawah 7 ya? Normalnya di bawah 7. Normalnya di bawah 7. Jadi kalau masih 7 artinya dia berkurang. Ya, tapi kalau dari 30 jadi 25 oke lah ya. Dia mulai turun. Udah mulai turun. Prof, biasanya kalau udah dicek itu biasanya dengan pengobatan hasilnya dengan alat tersebut itu berapa biasanya mentoknya? Tetap turun di bawah 7 atau ya, biasanya 7? Rata-rata kalau sampai dia total berhenti ya, kan program kita kan 3 bulan targetnya harus total berhenti ya. Total berhenti. Ada yang baru 2 minggu dia bisa berhenti total, alhamdulillah dia langsung turun drastis di bawah 7. Tapi kalau dia bertahap bisa mulai baru bisa mengurangi misalnya dari 20 batang jadi 10, itu udah turun tuh ppm-nya jadi 20, kemudian begitu lagi turun jadi 5 bisa 15. Sampai nanti dia 0 bisa di bawah 7. Baik, ayo pemirsa yang masih ngerokok, gimana cara pusing, cara mau berhentinya, cari Prof. Agus di Rumah Sakit Persahabatan. Baik, Dokter Sita. Kita tahu tadi, wah kalau udah kanker-kankeran ini ke Dokter Sita nih. Dokter tadi menyebutkan berbagai macam alat, saya sudah banyak sekali, saya udah belum hafal satu persatu alat-alat tersebut. Tapi yang saya dengar alat terbaik tadi adalah apa tadi? MSD scan. Itu diapain itu dengan alat tersebut pasien-pasiennya? Iya, sebetulnya CT scan biasa ya. CT scan biasa. Hanya saja penting CT scan ini kenapa? Karena untuk screening kanker paru pada orang sehat. Kalau belum ada gejala orang sehat dengan risiko tinggi, maka kita anjurkan untuk LDCT scan. Ini screening ya? Ya, screening. Bisa kapan saja, nggak perlu persiapan, nggak perlu puasa, nggak pakai suntik-suntik. Langsung datang CT scan, 3 menit selesai, langsung hasilnya bisa dilihat. 3 menit selesai? Mahal nggak? Biasanya ibu-ibu tuh mahal nggak sih? Kalau di Persahabatan pastinya dengan rumah sakit pemerintah pasti terjangkau dan bisa BPJS. Hebat, jadi nggak usah khawatir. Banyak masyarakat yang merasa kalau ke rumah sakit itu Prof, Dokter Sita bahwa berat, biayanya berat. Nah, kita juga pengen mengedukasi kepada maksudnya masyarakat di luar sana. Yuk, nggak perlu takut untuk periksa. Apalagi Rumah Sakit Persahabatan ini kan rumah sakit rujukan pemerintah. So pasti dibantu semua ya, nggak perlu takut dan pasti dicek sama Prof. Agus dan Dokter Sita secara maksimal. Oke, sekarang si alat tersebut. Misalnya kalau kita melihat nih banyak sekali tindakan-tindakan diagnostik yang Dokter Sita lakukan di sana. Apalagi ini kita bilangnya pakar kankernya gitu. Kasus-kasus yang pernah mengalami kasus-kasus yang tersulit nggak?
Dokter Sita? Ya, tentu saja di sana kita tim. Ada yang dinamakan tim onkologi toraks. Baik. Tim onkologi toraks itu ada dokter paru, subspesialis onkologi toraks, paru intervensional ya. Kemudian dokter patologi, dokter paru lainnya, kemudian dokter bedah toraks dan lain-lain, satu tim. Baik. Dan tiap hari Rabu kita mengadakan multidisciplinary team discussion se-Indonesia. Seluruh rumah sakit di Indonesia untuk maksudnya seluruh rumah sakit paru atau seluruh rumah sakit Indonesia? Rumah sakit di Indonesia yang ada pendidikan paru, kita lakukan multidisciplinary team discussion tiap hari Rabu untuk kasus-kasus sulit. Dan di situ kita bicarakan secara lengkap. Dan kasus-kasus yang sulit di persahabatan, contohnya adalah misalnya kanker paru yang mengenai sumbatan jalan napas pusat. Waduh. Bisa kita bayangkan sulitnya, bernafas, dan itu pasti sangat mengancam jiwa, dan pastinya rumah sakit rujukan dan yang paling berpengalaman di bidang itu adalah tim onkologi toraks dan tim intervensi dari rumah sakit persahabatan. Baik, nanti kapan-kapan si onkologi toraks juga yang lain yang suka bedah-bedah toraks mesti diundang nih ya, kita ngobrol seru nih. Ahlinya hanya ada di persahabatan. Baik, dan semua tenaganya. Alatnya yang tadi disampaikan Dr. Sita. Iya, Prof. Yang ada sumbatan jalan napas itu kan harus dipasang stent ya. Mungkin masyarakat taunya stent itu untuk jantung. Padahal stent itu untuk saluran nafas pada kasus obstruksi atau penyempitan itu dilakukan. Dan itu cuma di persahabatan. Karena lumayan tuh ya, memasang stent di saluran nafas. Itu juga harus memiliki tingkat yang keahlian yang cukup tinggi. Karena kan itu cukup beresiko, ya tindakan yang cukup beresiko. Jadi jangan khawatir kalau udah mulai sesak-sesak nafas nih, udah mulai sulit bernafas, ayo cepet cek, cari Prof dan Dokter Sita ya pemirsa. Tapi jangan sampai terlambat. Iya, jangan sampai terlambat dan screening. Prof, kalau udah di terapi, udah bagus. Nih misalnya ya, dia berhenti merokok, udah di terapi bagus nih Prof, dia stop berhenti. Biasanya dia datang tadi Prof bilang environment, lingkungannya tetap semuanya merokok. Dia sulit sepertinya, dan dia biasanya kembali lagi nih. Dan apakah lebih sulit lagi untuk memberhentikannya, Prof, atau bagaimana? Ya, kami sebenarnya juga menyediakan hotline ya, konsultasi via telepon dengan telemedicine untuk follow up pada kasus-kasus yang berhenti kemudian teraktivasi kembali. Ada pengaruh lingkungan. Ini biasanya peran dari keluarga penting sekali. Dan kita menyediakan konsultasi via telepon. Kalau diperlukan misalnya ada kendala karena faktor lingkungan, sudah berhenti tapi ada kecenderungan mau kambuh, bisa konsultasi via telepon. Yang kedua, kalau misalnya memang kambuh lagi, itu bisa datang kembali ke klinik. Dicek lagi ternyata tinggi lagi tuh. Iya, biasanya kita akan evaluasi kan, karena faktornya ini biasanya kalau faktor lingkungan kambuh lagi seperti ini, manajemennya kita akan ulangi dari awal biasanya memang dengan pengobatan yang sama, tapi kita memperdalam aspek family support juga. Jadi nanti keluarga akan dilibatkan supaya tidak ada pengaruh-pengaruh lingkungan supaya dia kambuh lagi. Karena kan begitu pengaruh lingkungan masuk, dia akan masuk siklus baru adiksi lagi. Iya, betul. Karena kalau begitu udah masuk, merokok lagi dia ada adiksi lagi. Dan obat lagi. Dan obatnya sama, manajemennya umumnya sama. Tapi kita akan push di supporting family. Betul. Lewat konseling, grup konseling namanya. Betul. Ya, jadi yang diobati bukan hanya si perokoknya. Iya, keluarga dilibatkan untuk mendukung supaya di rumah jangan sampai dia terpengaruh lagi untuk merokok. Iya, iya. Saya punya teman juga tuh kalau katanya, aduh Yan, kalau mau berhenti udah bagus berhenti, tiba-tiba dibawa-bawa mengundang. Oke, Dokter Sita, banyak sekali orang beranggapan bahwa kalau nggak merokok pasti nggak mungkin kena kanker paru. Ya, bisa orang kena kanker paru ya. Kenapa? Bukan hanya karena merokok. Mungkin nanti dijawab ya, Dokter Sita. Pertanyaan saya ini, bagaimana seseorang yang tidak merokok tapi dia bisa terkena kanker paru? Sesaat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa, Kata Dokter.
Ya pemirsa, kembali di Kata Dokter, putus dari rokok, selamatkan paru ya. Bagi Anda para perokok harus sering-sering mendengarkan perbincangan kita ini lebih teliti lagi, lebih mengerti sepertinya bagaimana sih peran pentingnya paru bagi tubuh kita. Nah tadi sempat ditanyakan sama saya sama dokter Sita bahwa apakah seorang perokok itu harus pastikan terdeteksi bisa terkena kanker paru, bisa juga perokok juga masih ada yang nggak kena kan dokter, tapi juga bisakah orang-orang yang tidak merokok tapi bisa terkena kanker paru? Kenapa dan penyebabnya seperti apa? Ya, ini yang sangat memprihatinkan mengapa Rumah Sakit Umum Persahabatan menangani kasus kanker paru terbanyak di Indonesia. Berapa kasus banyak kanker barunya itu sekitar 1.000 sampai 1.500 kanker paru yang baru terdiagnosis dalam 1 tahun. Di Indonesia? Di Indonesia, di Rumah Sakit Persahabatan saja. Dan yang paling memprihatinkan adalah usianya lebih muda dibandingkan kalau data di luar negeri. Baik. Di Persahabatan rata kanker paru 58 tahun, sedangkan di luar negeri 68 tahun. Yang kedua adalah kebanyakan juga satu peningkatan angka bukan merokok, selain yang lebih muda juga kalau kita lihat ya tadi usianya makin muda. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan pasien usia 40, 45 juga yang tidak merokok. Kenapa angka yang tidak merokok ini meningkat? Yang pertama adalah satu tidak merokok tetapi menjadi passive smoker tadi yang dikatakan Prof. Agus. Passive smoker itu juga meningkatkan risiko terjadinya kanker 4 kali lipat dibandingkan dengan tidak merokok. Passive smoker. Jadi artinya kita nggak ngerokok tapi sekitar kita merokok kita bisa kena. Ya, juga third hand smoker. Misalnya bekerja di lingkungan yang penuh asap rokok, dia nggak ngerokok, dia tidak kena passive smoker. Tapi misalnya contohnya di sofa, di alat-alat sekitar juga tempat kita duduk bekerja itu semuanya ternyata terkontaminasi oleh si asap rokok yang mengandung nikotin tersebut. Ya, yang ketiga adalah riwayat keluarga kanker. Tentu saja itu ada risiko untuk terjadinya kanker pada keluarga yang lain. Kemudian juga polusi udara. Polusi udara ini sangat menarik karena baru-baru ini memang dari data penelitian meningkatkan risiko terjadinya kanker paru, terutama yang juga tidak merokok. Dan satu lagi adalah indoor air pollution. Contohnya memasak di dalam rumah, bakar sate, atau bakar-bakar risiko di combustion atau juga risiko pekerjaan di tambang, silika, kemudian risiko penyakit fibrosis. Nah, ini penyakit fibrosis ini yang paling penting, namanya masuk di dalam risiko penyakit interstitial lung disease, penyakit langka, tapi sering kita dapatkan dan itu ahlinya ada banyak di Persahabatan. Ya dokter, tadi saya tertarik dengan penyakit langkanya. Penyakit langka tapi ditemukan di Rumah Sakit Persahabatan melalui pemeriksaan. Ini seperti apa, cerita sedikit? Jadi salah satu kelompok penyakit namanya interstitial lung disease. Penyakit interstitial lung disease ini tergolong dalam tanda kutip penyakit langka, tetapi sering kita dapatkan ya. Karena Rumah Sakit Persahabatan rumah sakit rujukan. Gejalanya seperti apa itu? Gejalanya adalah batuk kering, sesak napas, kemudian sesak napasnya biasanya pasien tidak mengeluhkan, dok saya sesak bunyi napasnya seperti itu. Nggak ada mengi ya? Tapi contohnya saya naik ke 2 lantai, naik tangga ngos-ngosan. Semula dikira jantung mungkin ya, Prof? Ya, biasanya dikira penyakit jantung atau dikira penyakit paru obstruktif, tapi ternyata adalah penyakit interstisial paru, yaitu penyakit paru interstisial atau interstisial disease. Interstisial lung disease. Interstisial, lung disease karena di paru. Kita di Persahabatan itu punya berbagai alat pemeriksaan untuk menilai seberapa berat kapasitas paru pada penyakit paru interstisial ini. Ya, seperti pemeriksaan
spirometri, Baik. kemudian kapasitas difusi atau DLCO. Nah, itu kita lengkap di persahabatan. Kapasitas difusi itu paru-paru seorang dicek Iya, kapasitas difusinya. kemampuan untuk bagaimana oksigen itu masuk ke dalam paru. darah. Oh, darah ya, dan Itu mungkin dengan- bisa terdetek juga dari Iya, pemeriksaan laboratorium dengan dia. pemeriksaan Oke. fungsi DLCO namanya. Baik. Nah, itu ada kita di persahabatan. Kalau misalnya nih, misalnya Prof menemui kasus-kasus yang seperti ini ya, karena memang kita kan rumah sakit rujukan nih. Setelah ditangani kasus-kasus seperti ini, Prof, Dokter Sita, mungkin bisa bersama-sama saling memberikan informasi. Masyarakat ini kan terkadang memang tidak mengetahui, karena makanya disebut penyakit langka. Iya. Ini sebenarnya penyakit langka tapi bisa diobati nggak nih? Atau memang tidak bisa, tapi kalau lebih awal ditemukan lebih bisa cepat diobati? Bagaimana? Ya, memang pada penyakit paru intersisial tergantung pada penyebabnya. Jadi penyebabnya ada yang autoimun, ada juga penyakit yang tidak tahu penyebabnya, namanya idiopathic pulmonary fibrosis atau IPF. Dan itu ada bagiannya tersendiri ya. Penyakit paru intersisial ILD ada divisinya sendiri di Rumah Sakit Persahabatan untuk menata laksana kasus tersebut, dan ada multidisciplinary discussion tiap hari Kamis. Jadi Rabu lain lagi, hari Kamis lain lagi ya. Kamis lain Pasti lagi. saya susah sekali meminta dua narasumber ini hadir. Iya. Baik, ke Prof. Prof, banyak sekali pemeriksaan tadi sudah dikatakan oleh Dokter Sita bahwa kasus-kasus yang langka sudah bisa diatasi, Prof, gitu. Dan saya merasa bahwa kita ini semua kan tidak mengetahui bahwa kita ini punyakah genetik penyakit paru atau tidak. Mungkin saya nggak merokok, mungkin keluarga saya juga. Tapi ternyata di keluarga misalnya ada yang genetik kanker. Perlu nggak periksa? Maksudnya memeriksakan secara rutin ke persahabatan untuk parunya. Karena misalnya riwayat keluarga pernah ada yang kanker paru misalnya gitu. Jadi memang kita juga memiliki paket medical check up untuk penyakit respirasi ini ya. Itu di tempat kita di IPMT, instalasi pemeriksaan medik terpadu. Kita punya paket-paket pemeriksaan screening untuk penyakit paru ya. Ada paket combo nggak nih? Baik-baik. Nah, paket-paket itu termasuk screening untuk deteksi kanker paru, kemudian screening untuk penyakit paru obstruktif. Nah, memang tadi yang disampaikan kalau orang-orang yang memiliki resiko tinggi, itu termasuk salah satunya adalah satu tadi perokok, tentu dia resiko tinggi untuk penyakit respirasi ya. Yang kedua adalah yang memiliki genetik keluarga penyakit-penyakit seperti kanker paru atau penyakit paru lainnya. Itu bisa melakukan check up karena potensial untuk timbulnya penyakit yang sama itu bisa terjadi. Oleh karena itu lakukan check up. Apalagi perokok ya, harus check up. Walaupun nggak ada keluhan, cek. Tetap harus cek paru-paru. Jadi kita siap untuk pemeriksaan screening itu di tempat kita. Berapa lama? Check up itu misalnya daftar saja pagi 2-3 jam selesai kalau hanya pemeriksaan standar. Tapi kalau dengan CT scan mungkin bisa sampai 4 jam ya. Baik, jadi karena memang perlu pemeriksaan nggak ada salahnya ya Prof ya, harus memeriksakan dengan baik. Dokter, terkait dengan orang-orang yang sudah terdiagnosis kanker paru ini, biasanya dilakukan berbagai terapi, diantaranya adalah kemoterapi. Saya juga pernah mendapatkan info bahwa ada namanya one day kemoterapi ya? One day care. One day care kemoterapi. Maksudnya 1 hari kemoterapi atau maksudnya bagaimana nih? Bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah juga mungkin. Jadi untuk kanker paru sendiri ada terapinya ada banyak ya, tadi pembedahan, kemoterapi, terapi target dengan tablet atau dengan imunoterapi. Itu semua bisa dilakukan. Untuk kemoterapi dan imunoterapi bisa dilakukan di ruangan one day care kemoterapi, ODC kemo. Jadi nggak perlu nginep. Kalau zaman dulu mesti nginep sehari, stay, kemudian besoknya baru pulang. Pada saat ini tidak, datang pagi jam 7, selesai jam 12 pulang. Baik. Dokter, jadi one day dilakukan dia bisa pulang. Jadi nggak perlu nginep ya. Juga mengurangi biaya buat pasien-pasien yang menderita kanker. 1, kalau misalnya sudah di kemo, apakah gejalanya sama seperti orang-orang yang pernah mengalami kemo pada umumnya? Biasanya orang-orang banyak yang nggak mau kemo, takut. Misalnya kepalanya, rambutnya
rontok, habis, berat badan menurun secara drastis, kulit lebih hitam. Benarkah itu terjadi atau sekarang sudah lebih canggih lagi sehingga tidak mengalami kejadian seperti itu? Bagaimana, mungkin Prof bisa bantu? Ya, jadi tidak semua kasus kanker paru harus kemo. Ya. Yang bisa dengan tablet, yang mutasi EGFR mutasi positif itu nggak perlu. 45% dari data kita di Rumah Sakit Persahabatan tidak perlu kemo, bisa dengan tablet. Baik. 55%-nya, yang 5% lagi juga bisa tablet yang ALK positif. Kemudian dari itu semua sepertiga bisa imunoterapi. Tapi sayangnya memang imunoterapi masih belum tercover oleh Universal Health Coverage. Jadi harus kemo. Untuk pasien penderita kanker paru yang menjalani kemoterapi, banyak pilihan regimen kemoterapi yang side effect-nya dalam tanda kutip tidak menyebabkan rambut rontok misalnya, atau jadi, dengan obat-obatan anti muntah yang saat ini ada. Tidak menderita seperti yang dibayangkan. Banyak yang udah ketakutan di kemo, Prof, Dokter Sita. Jadi mungkin kita bisa mengedukasi bahwa nggak perlu takut sekarang. Kemoterapi itu sudah, dengan zaman yang semakin modern ini, dokter-dokter pasti akan memberikan yang terbaik untuk semua pasien-pasien, khususnya pasien kanker. Oke, ke Prof. Kalau misalnya udah terdetek, kemudian pasiennya kemudian udah bagus, berhenti merokok, apakah masih bisa memungkinkan pasien yang sudah stop berhenti adiksinya dari merokok ini, kemudian di kedepannya bisa terkena kanker paru, Prof? Ya. Jangan jawab dulu, Prof. Kita kembali lagi pemirsa, biar penasaran ya, Prof. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetapi kata siapa? Kata dokter. Ya pemirsa, nggak terasa kita sudah di segmen terakhir. Tapi masih kita bahas mengenai putus dari rokok, selamatkan paru. Jadi di sini kita semua bertujuan kepada pemirsa di rumah untuk mengedukasi. Ayo jaga kesehatan paru kita ya. Apalagi di sini ada Prof Agus dan juga Dokter Sita yang memang pakar-pakarnya di bidang paru. Prof, mohon maaf tadi kita sempat terputus ya. Saya yang memutuskan. Jadi sebenarnya Prof, banyak yang mungkin sudah dilakukan di terapi putus atau rehabilitasi untuk berhenti merokoknya. Tetapi ternyata banyak aman, udah berhenti, dicek juga kadarnya sudah bagus kata Prof. Apakah orang-orang ini tidak perlu untuk memeriksakan kembali atau tetap harus dong cek ke depannya? Karena yang namanya kanker paru ini apakah tetap bisa kedetek di awal, kita nggak pernah tahu di akhir atau bagaimana, Prof? Ya, tadi Dokter Sita sudah sampaikan bahwa orang merokok itu punya resiko jadi kanker paru bervariasi ya, bisa 3-5 kali lipat dibanding yang tidak merokok ya. Ketika seseorang tidak merokok lagi atau sudah berhenti, apakah punya risiko kanker paru? Masih punya. Karena orang tidak merokok pun tadi sudah disampaikan Dokter Sita punya risiko kanker paru karena faktor-faktor yang lain kan. Nah, oleh karena itu pemeriksaan kesehatan, screening untuk deteksi terhadap kanker paru ini meskipun sudah berhenti tetap harus dilakukan minimal 1 tahun sekali. Nah itu bisa 1 tahun sekali loh pemirsa, minimal harus screening ya. 1 tahun sekali. Walaupun sudah berhenti. Jadi bukan berarti udah berhenti, aman nih. Nggak mungkin. Karena ada faktor resiko lain yang kita nggak tahu kan. Betul. Apa tuh, Prof? Tadi resikonya bisa polusi udara. Betul. Termasuk jadi, indoor pollution di rumah. Benar. Jadi lingkungan bisa bekerja di pabrik dan sebagainya ya, Prof. Jadi bagi Anda di rumah harus rajin untuk minimal setahun sekali men-screening paru-parunya. Dokter Sita sekarang nih, wah, tadi kan kita bahas juga sedikit mengenai radioterapi ya. Sebenarnya yang namanya transtorakal radiofrekuensi itu apa? Kemudian radiofrekuensi ablation ya, kalau nggak salah. Kemudian apakah ini juga termasuk dalam program radioterapi atau berbeda ini? Ya, jadi kalau kita lihat terapi terkini kanker paru itu banyak sekali. Tadi yang saya sebut imunoterapi contohnya, itu juga ada di Persahabatan, bisa dilakukan di One Day Care. Kemudian terapi yang lokal artinya lokal treatment, contohnya adalah radiasi, radioterapi, dan juga radiofrekuensi ablation. Radiofrekuensi ablation itu contohnya
pada penderita kanker paru yang lokal yang kecil, tetapi misalnya tidak memungkinkan untuk operasi, itu dilakukan radiofrekuensi ablasi melalui dinding dada dan dilakukan radiofrekuensi ablasi, kemudian dengan dengan itu disinar gitu ya dokter atau bagaimana? Radiofrekuensi kan bayangan saya tuh ada cahaya dengan radiofrekuensi tertentu atau bagaimana? Dengan frekuensi tertentu, sehingga kankernya mati. Oke, ya. Itu kayak jadi istilahnya dipanaskan lah begitu ya, tapi dengan menggunakan radiofrekuensi. Baik, Kak. Jadi ada yang dengan panas atau dingin, misalnya krioterapi. Kalau dingin krioterapi. Krioterapi itu juga dilakukan di persahabatan. Radiofrekuensi ablasi juga dilakukan persahabatan oleh rekan-rekan dari tim intervensi paru. Canggih-canggih sekali ya. Canggih memang. Betul. Kemudian krioterapi itu saya baru dengar juga itu. Ya, baik, apalagi krioterapi juga. Kemudian untuk yang radioterapi dilakukan oleh rekan-rekan dari tim radioterapi dari RSUP Persahabatan dan dengan tim itu memang menangani kasus kanker paru terbanyak untuk radiasi di Indonesia. Baik. Jadi dengan alat yang cukup canggih sehingga nggak perlu daftar tunggu lagi. Kalau zaman dulu kita tunggu untuk radiasi sampai berbulan-bulan. Pada saat ini karena mesinnya ada dan ahlinya juga ada, tidak perlu daftar antri yang lama untuk radioterapi di Rumah Sakit Persahabatan. Baik. Tadi juga sempat dikatakannya gejala-gejalanya tadi ya, Dokter Sita, kalau orang kena kanker itu banyak banget gejalanya. Di antaranya tadi pasti ada sesak pada pernafasan, dicek dengan alat tadi juga terlihat. Kemudian juga kadang-kadang berat badannya yang menurun dengan drastis dan sebagainya. Pasti rata-rata sudah mengetahui itu. Tetapi misalnya kalau sudah terdetek dengan gejala-gejala tersebut ya kan, tadi kan pasien itu biasanya banyak yang menggunakan terapi-terapi tradisional di luar sana. Ini juga mungkin bisa diberikan penjelasan kepada pemirsa di rumah seperti apa. Bukan juga kita tidak peninggalan nenek moyang tetap ada. Obat-obatan juga beberapa kan dari beberapa racikan dari peninggalan nenek moyang kita. Tetapi seperti apa bisa dijelaskan kepada pemirsa bahwa yuk kita harus bisa realistis untuk melihat keadaan fisik kita, untuk pergi ke dokter, untuk cek semua dengan baik kepada orang yang memang lebih kompeten di bidangnya. Gimana Dokter Sita? Ya, untuk kanker paru, terapi terkini dari kanker paru itu banyak dan meningkatkan kualitas hidup serta angka tahan hidup dari penderita kanker paru. Ya. Dan hampir keseluruhannya bisa dilakukan dengan Universal Health Coverage atau BPJS. Atau dengan penegakan diagnosis di sana ya? Baik. Dan bisa dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan, bisa dilakukan di Indonesia. Ya. Standarnya juga standar internasional ya, kita melakukan standar yang sama dengan di luar negeri sama. Untuk stagingnya, untuk treatmentnya, kemudian tata laksana yang sama, obatnya juga sama. Kemudian dengan menggunakan terapi yang sudah melalui uji klinis fase 3, jadi resmi berdasarkan guideline yang ada. Dan pemerintah sendiri sudah menegakkan namanya PNPK, Pedoman Nasional Penanggulangan Kanker Paru tahun 2023. Udah menjadi rumah sakit rujukan ya kan, di Rumah Sakit Persahabatan ini rumah sakit rujukan respirasi nasional. Juga di sana dengan alat-alat yang sudah canggih, bahkan sudah sama dan bertaraf internasional. Kemudian juga alat-alatnya juga sudah canggih. Jadi kenapa harus keluar? Harus tetap di negara sendiri ya, Dokter Sita. Oke, dokter, misalnya pasien datang ke rumah sakit, deteksi dini pasti sudah dilakukan dengan alat-alat yang tadi sudah kita jelaskan. Pasti diperiksa secara khusus yang tadi satu tempat, apa kata Prof, tempat khusus. Instalasi pemeriksaan medik terpadu. Instalasi pemeriksaan medik terpadu. Semuanya sudah ada. Mungkin sedikit Prof bisa memberikan recap atau mungkin memberikan hal-hal yang apa saja sih yang penting yang mungkin bisa satu pada orang-orang yang ingin berhenti merokok. Kedua, apa saja yang harus dipersiapkan pada saat untuk pemeriksaan tersebut. Yang ketiga, kira-kira apa saja juga yang menjadi kendala sehingga mungkin bisa dibantu di Rumah Sakit Persahabatan. Silakan ya, Pak. Terima kasih ya. Jadi kalau terkait dengan berhenti merokok ya, itu
silahkan datang ke klinik kami di Klinik Berhenti Merokok RSUP Persahabatan, Gedung Gria Puspa, lantai 2. Gedung Gria Puspa, lantai 2. Nah, di situ kita menyiapkan layanan berhenti merokok. Persiapannya tidak ada yang khusus, tinggal datang saja, mendaftar di tempat pendaftaran. Nah, bahkan kita sudah persiapkan juga untuk pendaftaran online ya. Bisa datang perjanjian dengan dokternya dan kita akan buat programnya selama 3 bulan dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Yang kedua, untuk pemeriksaan screening, misalnya di instalasi medik terpadu, itu gedungnya terpisah khusus untuk deteksi baik itu kanker paru, penyakit paru kronik lainnya. Itu persiapannya tentu harus pendaftaran online lebih dahulu. Nah, ada beberapa yang memang harus puasa ya, karena ada pemeriksaan darah, itu bisa dilakukan. Dan kita siapkan di situ pemeriksaannya mungkin sekitar 2-3 jam untuk semua secara lengkap ya. Yang ketiga? Yang ketiga sebenarnya apakah kalau misalnya sudah terdiagnosis atau apakah kedepannya masih bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang lebih menunjang supaya jadi nggak perlu takut lagi untuk melakukan pemeriksaan ini, Prof? Persiapan sebenarnya sih lebih ke arah. Kita semuanya lengkap ya, kalau yang sudah terdiagnosis mau melihat lebih lanjut komplikasi ataukah pemeriksaan lainnya yang sangat diperlukan itu semuanya bisa dilakukan di Persahabatan. Dan persiapan diri yang terpenting adalah kita harus sanggup untuk menghadapi kondisi kita, yang terjadi dengan penyakit tersebut. Kan penyakitnya bervariasi ya. Tentu dokter kita siap juga memberikan support secara psikologis terkait dengan kondisi-kondisi pasien tersebut. Baik, jadi support psikologis juga penting. Dokter Sita, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada semua pemirsa di rumah terkait dengan si kanker paru ini, mungkin bisa sedikit recap, pesan-pesan juga kepada pemirsa di rumah, silakan Dokter Sita. Ya, jadi yang pertama adalah tetap jaga paru kita. Yang kedua adalah lakukan screening untuk kanker paru atau penyakit paru yang lainnya dengan melakukan low dose CT scan. Low dose CT scan ini bisa dilakukan di RSUP Persahabatan atau di rumah sakit tipe C di seluruh Indonesia. Dan program screening ini bisa dijangkau dengan rujukan dari pusat layanan primer. Baik, wah jelas sekali. Sebenarnya saya masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Prof. Dokter Sita. Tapi terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di studio hari ini dan juga pemirsa di rumah. Pemirsa, terima kasih sekali lagi. Saya Yanti Miranda Sari pamit undur diri dan sampai jumpa.